Mungkin langsung kita mulai aja ya. Iya. Aku buka lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama aku Reginald Tristan. Aku dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, jurusan Ilmu Perikanan. Perkenalkan, nama aku Siti Randa dari Ilmu Perikanan. Saya Nova Raffi Fauzi dari Ilmu Perikanan juga. Oke, salam kenal semuanya. Jadi maksud dan tujuan kami ke sini adalah kami ini dikasih tugas sama dosen kami untuk membagikan sedikit atau sharing sedikit tentang materi yang kita pelajari di kampus. Materinya itu tentang protein. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih protein itu apa? Kebutuhan tubuh, Bu. Apa? Coba satu orang. Kalau aja kok Pak, secara singkat aja. Sama. Meningkatkan masa otot. Betul. Sekarang mungkin penjelasan yang lebih lengkapnya bisa dijelaskan oleh kandidat. Protein, apa sih itu protein? Jadi protein itu molekul raksasa yang terdiri atas rantai asam amino dan juga yang berfungsi untuk menjaga bentuk, fungsi dan cara kerja jaringan. Jadi di sini protein itu kegunaannya buat kayak antibody, terus kayak misalkan jaringan tubuh kita ada yang rusak gitu kan, protein ini jadi menjaga bentuk tubuh kita agar tetap sehat gitu. Terus selanjutnya itu ada apa sih itu fungsi protein bagi tubuh? Ada yang tahu dulu nggak fungsinya untuk tubuh? Untuk memberikan nutrisi pada tubuh, untuk memberikan energi dan juga untuk meningkatkan masa otot. Lanjut. Fungsinya itu bisa untuk pertumbuhan, tadi benar. Itu bisa pemeliharaan jaringan untuk tubuh seperti otot, tulang, kulit dan rambut. Oke, jadi secara umum tuh protein itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada protein hewani. Yang kedua ada yang tahu nggak protein apa? Satu orang. Sok. Betul. Oke, jadi betul yang dikatakan temannya. Jadi protein itu terbagi menjadi dua secara umum, yaitu protein hewani dan nabati. Perbedaannya apa sih hewani dan nabati itu? Jadi protein hewani itu sesuai namanya protein yang berasal dari hewan. Contohnya daging, ayam, susu dan telur. Gitu. Betul. Dan yang kedua itu ada protein nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti tempe, tahu, sayur-sayuran, kacang-kacangan. Seperti itu. Next. Apa sih dampak kekurangan protein? Ada yang tahu? Angkat tangan. Dapat hadiah yang angkat tangan. Yang tahu jawabannya dapat hadiah. Jawab aja. Angkat tangannya jangan lupa. Jawab aja. Wih. Lemas, tidak berenergi, juga bisa jadi pertumbuhannya terhambat karena kekurangan. Betul. Sok dikasih kandidat. Masuk.
benar ya dikatakan Liga tadi. Sehubung kita dari jurusan ilmu perikanan, jadi kita sedikit akan mengedukasi kenapa sih harus makan ikan, kenapa sih ikan itu penting bagi tubuh manusia. Penjelasannya akan dijelaskan ke Opet. Novel. Benar tuh, kita tuh sangat butuh banget protein. Yang paling penting itu adalah kenapa kita sangat penting tuh makan protein dari ikan. Nah, ikan ini memiliki khasiat yang penting. Salah satunya itu ikan laut. Kenapa sih ikan laut lebih penting daripada ikan air tawar? Coba ada yang bisa jawab nggak? Kenapa sih ikan laut cenderung lebih banyak proteinnya, manfaatnya dibandingkan ikan air tawar? Coba satu orang yang bisa angkat tangan. Kalian tahu nih? Nggak ada. Oke, sok dilanjut Kak. Jadi kenapa ikan air laut itu lebih bagus untuk tubuh daripada ikan air tawar? Karena itu ikan laut tuh punya ini omega 3, omega 6, omega 9. Ikan air tawar juga punya tapi lebih sedikit, cenderung sedikit lebih nggak ada. Dan ikan air laut itu proteinnya banyak. Itu omega dalam bentuk omega 3, 6 dan 9. Oke, jadi yang penjelasan dari Kak Noval itu kenapa sih kita harus mengkonsumsi banyak ikan? Karena ikan itu memiliki banyak manfaat. Contohnya tadi, terutama ikan air laut ya. Karena omega 3 itu penting buat apalagi kalian yang masih masa pertumbuhan gitu. Penting buat membangun massa otot. Itu dilihat ada yang nge-gym itu. Waduh, Nah itu udah dipakai kan kalau nge-gym kan. Biasanya makan apa? Kalau di rumah lawan rebus. Nggak tahu. Lawan rebus aja. Lawan rebus tanpa bumbu gitu. Siapa namanya? Rehan. Biasanya makan apa? Lawan rebus aja. makan apa aja di luar. Sayuran. Pakai minyak nggak biasanya? Biasanya pakai minyak apa enggak gorengnya? Enggak, pakai air. Berarti biasanya makan telur rebus aja, direbus aja tanpa bumbu gitu. Iya. Paling gue kok. Enggak apa-apa. Biar ada rasa sedikit kan maksudnya. Selain itu kayak tempe gitu sering makan nggak? Tempe makan, digoreng atau diapain? Digoreng, oke. Berarti kamu nggak jaga makan kayak misalnya nggak boleh makan minyak kan kalau orang nge-gym tuh biasanya diet kan? Kamu nge-gym apa workout aja? Gak apa, sok, kamu nggak? Gak apa. Coba cerita, mungkin teman-temannya belum tahu apa sih pentingnya protein itu dalam tubuh. Kamu yang udah implementasi sendiri gitu. Sok didengarin. Gak apa, gak usah malu. Gak apa. Sedikit. Kenapa? Workout di rumah. Jadi itu kamu biasanya makan gimana? Sesuai ada yang sesuai ibu masaknya apa gimana? Apa kamu jaga sendiri gitu? Masak sendiri? Kalau sore sih dari makanan ibu. Kalau sore makan ibu, kalau pagi sama siang? Itu Bikin sendiri. Biasanya itu kalau sarapan apa? Berapa gitu? Misal telur rebus berapa? saya juga kalau pagi biasanya mama di dalam
ke sekolah. Oke. Oke, tepuk tangan buat siapa yang menang? Ini buat Rehan. Hah? Oke. Kalian ada mau ditanya nggak tentang jurusan ilmu perikanan ini apa sih? Kenapa nyambung-nyambung ke protein? Sebelumnya nggak ada yang tahu kan jurusan ilmu perikanan ini apa? Nah, oke. Sok aja ditanyain belajarnya apa gitu, tugasnya ngapain gitu. Coba satu. Mungkin kakak bakal mau nyampein apa sih jurusan perikanan ini? Tugas perikanan. Sok didengarin. Jadi perikanan itu nggak mencakup cuma ikan doang. Kita tuh belajar ada tentang bagaimana bentuk ikan, belajar tentang pelabuhan, tempat pelelangan ikan, bisa tempat apa? Enggak ini ya. Semua hewan yang berkaitan dengan air. Perairan seperti ini keong, moluska, udang. Oke, jadi menambahkan, jadi jurusan ilmu perikanan tuh mungkin orang kalau pertama kali ngapain sih perikanan, ngurusin ikan aja kan? Jadi pasti aku juga sebelum masuk jurusan ilmu perikanan kepikiran gitu, jadi kayak gak ada matematika, gak ada hitung-hitungan gitu. Jadi toh ngurusin ikan aja, pelihara ikan dan lain-lain. Ternyata setelah masuk tuh kita tuh belajarnya banyak banget. Contohnya setelah ini kita belajar tentang gizi, nutrisi yang baik pada ikan gitu. So ditambahin kan tidak? Nah, selain itu juga kayak sekarang kita hitung arus di perairan kayak gitu. Terus kita kayak ke lapangan hitung arus sama kedalaman dan lain-lain gitu. Jadi mungkin ntar teman-teman kelas 9 ya? Masih ada 3 tahun buat mikir, misal ada yang mau lanjut kuliah atau senang buat ke laut, jalan-jalan ke laut gitu. Nah, mancing juga bisa mancing. Jurusan ilmu perikanan ada mancingnya juga. Cuma gak cuma mancing aja. Mungkin kalian tetap bisa jadi opsi gitu jurusan ilmu perikanan ini buat yang suka ke laut. Karena kita bakal ada kunjungan terus ke laut gitu. Besok ada yang mau tambahin? Cukup? Dari teman-teman ada yang lagi nggak yang mau ditanya? Apapun, bukan tentang materi juga nggak apa-apa. Sok. Nah, izin menjawab ya. Jadi jurusan ilmu perikanan itu kita bukan teorinya aja, kita lebih banyak ke prakteknya malah. Kita nih misal ada 8 mata kuliah, kita 8-8-nya ada praktikum semua. Jadi buat kalian yang suka praktikum lebih suka praktek dibandingkan teori kayak gini, kalian bisa pikirin